Om Swastiastu, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, bagi Bapak Ibu juri, kemudian para peserta yang bisa mengikuti technical meeting pada hari ini via Zoom. Selamat datang. Karena waktu sudah 13.45 menit, kita mulai saja technical meeting untuk kegiatan lomba. Pertama, kami dari panitia akan menyampaikan dulu atau kembali menegaskan terkait petunjuk teknis lomba senam Nangun Satkepti Loke Bali. Izin saya share screen. Baik, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian terkait petunjuk pelaksanaan yang sudah kami share selalu, baik itu di website maupun di grup peserta. Dari petunjuk pelaksanaan, tentu yang pertama yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa lomba ini tidak dipungut biaya pendaftaran, kemudian usia peserta 25 tahun, terbatas 100 peserta. Untuk saat ini masih ada yang mengundurkan diri satu orang peserta. Kami sedang membuka lagi untuk satu orang peserta. Kemudian hal yang ini banyak sekali, yang poin ketiga, banyak sekali yang WA secara pribadi melalui admin terkait pakaian. Nah, pakaian ini adalah pakaian olahraga biasa, pakaian training mungkin. Tidak ada lagi tambahan-tambahan aksesoris. Nah, mungkin nanti bisa didetailkan lagi oleh Pak Murasinar selaku juri. Tapi untuk gambaran sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube tutorial yang ada di YouTube-nya Pak Murasinar sendiri selaku membuat senam ini, bisa melihat bagaimana pakaiannya, pakaian olahraga biasa. Jadi hanya training saja. Kemudian perlombaan ini perorangan, tidak berkelompok, namun dilakukan secara bersama-sama. Perlombaan akan dilaksanakan dalam aula atau auditorium, yang mana sebenarnya kalau kita duduk menggunakan kursi itu menampung 300 orang. Kemudian kemarin kita sudah simulasikan 50 orang. Namun karena banyak masukan juga, kemudian kita juga melihat agar Dewan Juri lebih mudah melihat gerakan para peserta, maka kita kurangi menjadi 25 peserta per satu kali sesi tampil. Sehingga terdapat 4 sesi dalam tampilan senam, yang mana akan diambil sesuai dengan nomor urut, sesuai dengan polling yang sudah kami share di grup. Sehingga nanti sesi pertama akan diikuti oleh peserta nomor urut 1 sampai 25, kemudian sesi kedua 26 hingga 50, 3 dan 4 selanjutnya. Kemudian dalam setiap sesi itu akan dipilih 5 orang yang terbaik yang akan nanti senam pada saat sesi kelima, yaitu sesi final. Sehingga di sesi kelima ini ada 20 peserta yang akan dicari 10 peserta terbaik atau pemenang. Ada 10 pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari Ibu Niputu Putri Swasini Koster. Kemudian poin kelima, peserta menggunakan nomor dada yang awalnya itu disiapkan oleh peserta masing-masing. Namun kami sudah merubah juknis tersebut untuk meringankan beban dari para peserta, apalagi ada yang dari jauh, sehingga kami telah menyiapkan nomor dada dari panitia, sehingga nanti Bapak Ibu silakan langsung datang ke acara lomba, membawa diri yang pasti dengan pakaian olahraganya, nanti akan melakukan registrasi dan akan dibagikan nomor dada. Kemudian sistemnya
nanti ketika 25 orang yang tampil di dalam aula, sisa peserta 75 lainnya akan berada di luar aula. Nanti juga kami ada UMKM yang akan eh, berjualan di sini, mungkin bisa mencicipi atau bisa mengingat-ingat lagi gerakan senamnya dari luar aula. Sehingga ketika sesi pertama sudah mulai, bagi para peserta sesi kedua harap bersiap-siap di luar ketika nanti MC memanggil agar sudah dapat masuk ke dalam ruang aula untuk meminimalisir atau berjalannya efektivitas acara ini. Karena setelah lomba senam akan ada lomba orasi yang memakan waktu sangat panjang. Kemudian juknis yang keenam, apabila dalam perlombaan terdapat hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemadaman listrik, maka akan ada kesempatan yang kedua dalam mengulang gerakan senam tersebut. Kemudian terkait jadwal, tentu pendaftaran yang sudah Bapak Ibu lalui melalui www.bulanbungkal.com. Di sana juga sudah ada juknis, sudah ada lokasi kegiatan, sehingga kami harapkan tidak kaget lagi karena beberapa dari kemarin ada yang chat pribadi ke admin, ada yang chat di grup. Oh, ini lombanya di Singaraja. Padahal di juknis dan di website sudah kami letakkan link Google Map-nya, bisa diklik langsung masuk ke Google Map. Nah, untuk registrasi akan dimulai pukul 7, Bapak Ibu. Sehingga kami harapkan Bapak Ibu walaupun nomor pesertanya nomor 100 gitu misalkan, kami harapkan sudah ada di lokasi minimal jam setengah 8. Karena jam 8 akan kami mulai lomba senam. Ketika Bapak Ibu tidak ada pada saat dipanggil, kami anggap tidak mengikuti lomba senam. Kenapa hal ini kami lakukan? Karena nanti rundown akan kami share bahwa akan ada lomba orasi setelah lomba senam. Lomba senam akan dimulai pada pukul 8 WITA. 8 WITA akan dimulai untuk sesi pertama. Dan seterusnya. Karena ini waktunya hanya 7 menit, jadi tidak terlalu lama menunggunya Bapak Ibu. Kemudian tempatnya di Aula Mahasabha Widya Dharma. Google Map-nya sudah ada dan sudah saya share di grup peserta. Technical meeting hari ini sudah berjalan. Kemudian terkait penilaian ada ketepatan gerak dan penampilan umum. Untuk lebih detail lagi nanti akan dijelaskan oleh Ketua Dewan Juri Bapak Ngurah Sinar. Kemudian untuk hadiah, seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi e-sertifikat ini maksudnya sertifikatnya dalam bentuk ini Bu, nanti di HP kami kirimkan di grup sertifikatnya untuk peserta. Tapi untuk 10 peserta atau 10 pemenang akan kami cetak dan kami bagikan pada saat acara tanggal 1 nanti. Kemudian ada uang penghargaan senilai 500.000 untuk 10 pemenang. Hadiah ini disumbangsihkan atau didukung oleh Ibu Niputu Putri Swasini Koster. Kemudian selanjutnya kami akan share terkait rundown acara. Untuk rundown, jadi pukul 7 hingga pukul 8, inilah waktu untuk Bapak Ibu melakukan registrasi. Jadi nanti kan kemarin banyak itu nama ternyata banyak yang salah ketika mengisi formulir pendaftaran, ada yang hanya nama panggilan saja. Nah, nanti kami mohon pada saat registrasi disampaikan nama yang selengkap-lengkapnya. Karena untuk memudahkan kami dalam penulisan sertifikat nanti. Untuk e-sertifikat. Sehingga ini memakan waktu yang cukup lama. Kami harapkan Bapak Ibu bisa hadir lebih cepat, lebih baik. Kemudian pukul 8 lomba akan dimulai. Untuk Bapak Ibu yang terlambat, kami mohon maaf apabila nanti tidak bisa mengikuti lomba karena sudah lewat sesinya. Jadi kami harapkan untuk on time dalam pelaksanaan lomba ini. Setelah lomba,
lomba senam, mungkin ada waktu bagi dewan juri untuk berdiskusi, maka ada waktu untuk penampilan dari teater Selam Putih, karya dari Bapak Putu Satria Kusuma, ya, yang juga merupakan sutradara dari film Jayaprana Layang-Sari. Kemudian selanjutnya akan diisi oleh registrasi peserta lomba orasi. Nah, kenapa ini kami wajibkan untuk tepat waktu? Karena selanjutnya akan ada lomba orasi yang kurang lebih 30 pendaftarnya. Sampai saat ini baru 26 yang mendaftar. Tapi kalau 30 peserta itu akan memakan waktu 5 jam. Sehingga kalau ini ngaret nanti akan sampai malam mungkin acara lomba. Begitu. Nah, untuk pengumuman akan dilaksanakan pada pukul 9.15 hingga 9.30. Jadi kita ada pembukaan formalnya, kemudian langsung diikuti dengan pengumuman 10 peserta terbaik lomba senam Nangun Satyaki. Untuk petunjuk teknis dan rundown dari saya cukup sekian. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Ngurah Sinar untuk memberikan apa namanya deskripsi terkait penilaian ataupun teknis nanti pada saat lomba dilaksanakan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Ngurah Sinar. Oke, terima kasih atas waktunya. Apa suara saya bisa didengar? Oke, bisa Pak. Oke. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kita rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kepada panitia yang ucapkan terima kasih karena sudah melaksanakan senam ini. Mungkin di awal yang sampaikan bahwa senam ini merupakan ide dari Ibu Putri Siswastini sendiri. Dan yang didaulat menciptakan senam ini baik dari lagu maupun gerakannya. Jadi satu kesatuan yang mungkin banyak yang tidak tahu bahwa senam ini sebenarnya sudah tumbuh di tingkat Asia Tenggara. Oke, kita lanjut saja tadi dari penjelasannya bahwa kemarin sempat berkoordinasi dengan panitia bahwa untuk penampilan peserta itu satu sesi adalah 25 orang. Karena di awal kan panitia mintanya sekali tampil langsung 100 orang langsung dipilih yang terbaik. Jadi sudah kita sepakati masing-masing sesi ditampilkan 25 orang peserta dengan nomor yang berurutan. Dari sesi pertama yaitu dari nomor dada 1 sampai dengan 25, kemudian sesi kedua 26 dan seterusnya sampai dengan sesi keempat. Sehingga nanti kita akan memilih di masing-masing sesi 5 orang terbaik. Sekali lagi saya ulangi, kita akan memilih 5 orang terbaik di masing-masing sesi. Kemudian akan difinalkan di sesi kelima. Di sesi kelima berarti ada 20 peserta yang terbaik dari masing-masing sesi. Jadi nanti penilaian kita itu tidak akan memakai angka, tidak akan memakai penilaian kuantitatif, tetapi kualitatif. Jadi betul-betul kualitas gerakan yang akan kita utamakan. Karena kita menjuri perorangan itu tidak akan bisa menilai secara detail gerakannya. Jadi secara umum akan kita lihat dan membandingkan dengan peserta yang ada di dalam satu sesi itu. Jadi betul-betul nanti ketika kita mendapatkan yang terbaik, betul-betul memang yang terbaik di dalam sesi itu. Dan di final demikian juga akan kita bandingkan di masing-masing peserta. Jadi saya sarankan kepada peserta pada saat penampilan itu betul-betul menampilkan yang terbaik secara kualitas gerakan. Yang pertama tentu teknik gerakan, kemudian power, semangat. Nah, kemarin sempat di acara, mungkin di acara Pakis ya, untuk yel-yel. Apakah diperkenankan untuk peserta itu meneriakkan yel-yel? Nah, di sini kita bebaskan saja untuk meneriakkan yel-yelnya. Jadi bebas. Nah, untuk penilaian yang akan kita nilai itu adalah ketepatan gerak. Ketepatan gerak yang dimaksud ini adalah teknik gerakan dan ketepatan antara gerak dan irama.
Karena ada kadang-kadang orang bergerak di luar beat musiknya. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Tetapi betul-betul mengikuti ketukan musik dan satu lagi teknik gerakan. Kemudian penampilan umum. Masalah penampilan umum yang kita nilai itu adalah power, semangat, dan ekspresi. Usahakan pada saat tampil itu selalu senyum. Kalau bisa menggunakan senyum aerobik, gigi selalu kelihatan. Nah, tadi digarisbawahi bahwa untuk pakaian itu tidak diperkenankan memakai variasi atau aksesoris parade, aksesoris tarian. Karena ini sudah himbauan dari Ibu Putri sendiri bahwa ini adalah senam, bukan tarian. Itu harus digarisbawahi. Nah, kita akan mengambil tindakan tegas ketika memakai aksesoris tari, maka kita akan melaksanakan diskualifikasi. Karena sudah tidak sesuai dengan juknis. Aksesoris yang diperbolehkan adalah aksesoris yang bersifat sporty. Mungkin seperti ikat kepala, yang mungkin Bapak Ibu tahu yang ada di tenis. Kemudian handband ini, itu diperbolehkan. Kemudian ada slop tangan yang panjang, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah aksesoris yang bersifat tari. Yang prade, gelang kane, kemudian udeng, badong, dan sebagainya. Ataupun kamen. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, untuk penampilan, mungkin yang tanya dengan panitia Pak Widyo, izin, di sana ada pintunya, ada berapa pintu itu Pak? Untuk pintu, Pak, Iya, nanti akses akan ada dua pintu pintu, Pak. Pak. Ah, Jadi siap. pintu masuknya di depan, kemudian akses keluar dari belakang, Pak. Iya. Jadi secara penyelenggaraan nanti ketika selesai tampil, sesi satu seandainya selesai tampil, itu sudah langsung bergerak ke belakang. Biar tidak terjadi benturan untuk menghemat waktu penampilan peserta berikutnya. Peserta baru datang dari pintu depan. Langsung berbaris, nanti berbarisnya berjejer. Mohon izin yang share screen nih. Share screen sebentar, Pak. Bisa? Oke, tunggu, Pak. Oke. Nanti biar tidak terlalu lama kita mengatur barisan pada saat pelaksanaan lomba. Izin yang share screen nih. Iya, iya. Siap, Pak. Jadi nanti ini simulasinya, ini tampak depan, kemudian berjejer 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6 di belakang. Jadi terima nasib siapa yang di depan. Siapa yang daftar pertama berarti dia yang nanti akan diundi Pak, nomornya lagi kan tidak. Sudah dapat nomor dada. Tidak, Pak. Nanti Oh, ya. sudah sesuai Jadi dengan nanti nomor. penampilannya seperti ini ya. Untuk mempermudah juri menilai, jadi penampilannya 1, 2, 3, 4, kemudian di belakang lanjut 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya 21. Demikian juga nanti sesi kedua 25 sampai dengan 30 dan seterusnya. Tidak melingkar seperti ular, tapi seperti ini nanti konsepnya penampilannya. Jadi mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan kepada panitia dan kepada peserta lomba. Sebelum lomba mungkin Tiang ucapkan selamat lomba. Nah, untuk penampilan, jika ada yang terlambat di sesi itu, ini mungkin perlu ditegaskan Pak Panitia, Pak Gede, perlu dijelaskan ketika sesi 1 sudah mulai, seandainya nomor 13 tidak datang, maka di kolom 13 itu kita kosongkan. Kolom Iya. 13 kita kosongkan. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan, kurang lebihnya dari Dewan Juri yang lain, mungkin Ibu Putri Jilewati dan satu orang juri lagi, mungkin ada masukan, silakan. Oke. Terima kasih Pak Ngurah. Kalau begini, kalau misalnya posisinya seperti tadi itu, apakah tidak kasihan yang di depan? Ada nggak memungkinkan nggak posisi itu memutar bentuk lingkaran? Jadi dia menghadap ke samping. Tidak. Jadi mengingat tempat yang terbatas, Nah, 25 nih tidak memungkinkan. nah itu Makanya udah yang maksudnya. bilang terima nasib bagi nomor yang di awal 1, 2, sampai 5. Dia ada di depan. Oke. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mengikuti, terima nasib ya yang dapat di depan, kasihan nanti ya. Nanti yang di belakang bisa niru. Tapi kalau yang di depan salah, nasibnya juga ikut salah. Oke. Ya kalau dari Tiang sih, saya rasa
Tidak banyak lagi yang perlu disampaikan, sudah lengkap disampaikan sama Pak Ngurah sama Pak Widya juga. Tinggal sekarang ketepatan waktu daripada para peserta. Itu aja, seperti syarat tadi yang dibilang bahwa kita olahraga tidak boleh memakai aksesoris. Itu yang paling penting. Karena jujur Ibu tidak suka kalau memang ini olahraga ya memang kita harus olahraga bukan menari ya. Nah, itu dari Tiang, tinggal besok aja penampilan. Terima kasih Pak Ngurah, Pak Widya. Oke, terima kasih Bapak Murasina dan Ibu Kuliawati. Apakah Ibu Laksmi hadir, Dewan Juri yang lain? Kalau tidak, kami buka sesi tanya jawab. Apabila para peserta ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilahkan untuk membuka mikrofon atau raise hand. Apakah ada pertanyaan dari para peserta? Sudah cukup jelas? Jadi yang paling penting tadi sudah disampaikan, kami ingatkan kembali bahwa waktu jam 8 pas tepat kami akan memulai kegiatan senam. Sehingga walaupun yang nomor 100 kami harapkan jam setengah 8 sudah di tempat karena hanya 7 menit waktu untuk senam sehingga cepat waktunya. Kemudian tadi pakaian sudah dijelaskan Pak Murasinar, ini bukan menari tapi senam, sehingga menggunakan pakaian senam atau pakaian olahraga yang sopan pastinya. Nanti kalau pakaian senam malah legging yang pendek itu nanti kasihan Pak Murasinar nanti susah ini menilainya Pak Murah nanti. Jadi kami harapkan kesopanan juga di apa namanya diperhitungkan dalam menggunakan pakaian. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila sudah jelas technical meeting hari ini, kami akan tutup Zoom meeting ini dan rekaman sebentar lagi akan kami share di grup sehingga bagi para peserta yang tidak atau berhalangan hadir pada Zoom meeting hari ini bisa mendengarkan dan menyaksikan technical meeting yang kita laksanakan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu tidak ada pertanyaan? Izin Pak. Ya. Izin sebentar Pak. Oh ya Pak. Mungkin izin Pak sebentar Pak. Iya. Silakan Pak. Izin sebentar Pak, teman-teman juri serta para peserta lomba. Mungkin nanti yang senam Nangun Satkerti Loko Bali bisa ditonton sekali lagi di tutorialnya. Tutorial senam Nangun Satkerti Loko Bali. Bukan aerobik Satkerti for all. Nanti itu gerakannya hampir mungkin sama, ada beberapa yang berbeda. Jangan memakai gerakan aerobik Satkerti for all. Jadi memakai gerakan senam Nangun Satkerti. Itu saja yang saya ingatkan. Terima kasih, waktu yang kembalikan. Baik, tadi ada suara yang ingin bertanya. Izin saya bertanya. Ya, suaranya terdengar? Terdengar Bu, silakan. Ya. Untuk baju olahraganya itu apa harus kaos berkerah? Apa boleh yang model jaket seperti itu ya Pak ya? Apa ada ketentuan khusus untuk kaos olahraganya? Itu aja sih Pak. Makasih. Baik, terima kasih Ibu. Kami tampung pertanyaannya. Pak Murasinar, mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan. Untuk baju olahraga bebas, Bu. Bebas. Yang penting sopan dan rapi. Boleh tidak berkerah. Jadi yang sarankan untuk pakaian, nah niki salah satu daya tariknya mungkin di pakaian, bermainlah dengan warna. Karena di sana begitu tampil di lapangan sudah kelihatan ngejreng. Jangan pakai warna-warna yang ya tahulah sendiri mungkin Bapak Ibu yang sudah sering lomba. Jadi bermainlah dengan warna bukan dengan aksesorisnya. Terima kasih. Yang kembalikan. Terima kasih Pak. Baik, ada komentar ini terkait yel-yel tadi yang disampaikan Pak Murasinar. Sepertinya yel-yel nike untuk kelompok sepertinya ya Pak Murah ya. Jadi ini karena perorangan sebaiknya apakah tidak perlu ada yel-yel Pak Murah, karena kalau perorangan nanti setiap orang punya yel-yel menceradukan ke nanti suaranya. Kenapa Pak Murah?
Oke, bagus sekali masukannya. Kita sepakati saja yel-yel. Yel-yel kita sepakati hari ini. Yel-yel pada saat gerakan mempersilahkan itu yang seperti ini. He, 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 he. Kemudian gerakan yang tangan ke atas. Itu jaya. Kemudian ada yang ini gerakan huha. Cuman itu aja bisa nih. Jadi nanti ketika tampil 25 orang dan di final 20 itu gerakannya dan suaranya kompak. Jadi saya ulang lagi pada saat gerakan bahu. He, he, Izin he, Pak, he. apakah bisa sambil agak berdiri karena tidak terlihat kalau di Zoom ketika. Nah ya Pak. Dari gerakan ki. Kemudian geleng. He, 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 he. Dan seterusnya. Kemudian gerakan yang itu. Jaya. Jaya. Kemudian gerakan ki. Hu. Ha. Ingat sikunya ini untuk berpower dia sikunya ini. Hu yang ditarik bukan telapak tangan saja. Ingat gerakannya kena di dada. Gerakannya kena di dada dan gerakannya juga kena di punggung. Jadi sikunya yang ditarik. Bukan gerakannya sekedar hormat saja. Mungkin itu aja yang bisa dilihat 3 ini. Kita sepakati ya. 3 gerakan mempersilahkan. Kemudian gerakan Wana Kerti yang tangan ke atas. Kemudian gerakan Jana Kerti. Oke, nanti akan yang buatkan videonya saja. Nanti bisa di-share di video short video ya. Di-share di grup nanti Pak. Untuk yel-yelnya. Oke. Terima kasih Pak Ngurah. Jadi untuk menanggapi pertanyaan tadi terkait yel-yel, tidak ada yel-yel yang bersifat pribadi atau personal, yang adalah yel-yel yang berkaitan dengan gerakan senam, yang nanti akan dibuatkan oleh Pak Ngurah Sinar dan akan kami share dalam grup lomba peserta. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Halo. Halo ya. Silakan Pak. Silakan Bu. Ya. Untuk yang Segara Kerti itu yelnya hai ya Pak ya. Ada yelnya nggak yang Segara Kerti? Makasih. Kami persilahkan kepada peserta, kita akan sepakati apakah itu pakai yel-yel juga. Gerakan Segara Kerti ini maksudnya Ibu? Sorry, bukan Pak, bukan. Yang inti dua, sorry. Oh, yang ini. Yang ini namanya gerakan apa ini? Aduh, ada yang bisa jawab? Ini Jagat Kerti, Bu. Nah, pada saat ngangkat kaki, teriakan hang. 1, 2, ha. 1, 2, ha. Pada saat ngangkat kakinya ha. Jadi ada 4. Oke, udah ada 4, kita ada yel-yel. Sehingga lombanya nanti lebih meriah. Oke, saya catat ada 4. Nanti akan yang buatkan videonya Pak. Oke, waktu yang kembalikan. Iya, matur semua Pak Ngurah. Nanti akan kami tunggu untuk tutorial suara atau yel-yelnya, sehingga bisa kami share hari ini. Masih ada waktu sehari untuk para peserta mengingat atau menambahkan yel-yel dalam gerakannya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, adakah pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan? Sudah cukup? Suaranya kurang jelas, Bu. Sepertinya Bu Kadek Susianti ingin bertanya ya. Di unmute dulu Bu. Dipencet dulu itu gambar mikrofonnya. Sudah? Ya. Sudah Silakan. Pak ya? Ya, silakan. Begini, apa namanya? Kalau saya kan tinggalnya di kampung nih, jauh dari kota. Jadi jujur aja kostum yang tiang punya itu kan kebanyakan kostum aerobik, tetapi sopan sih, lengan panjang seperti itu. Apa bisa Pak? Jadi untuk mesennya itu lama, susah lagi di Singaraja, susah nyari Pak. Segitu aja cukup. Iya. Terima kasih. Pertanyaan masih terkait pakaian Pak Ngurah. Oke. Silakan Pak Ngurah, waktu dan tempat. Ini terima kasih. Yang penting tidak terlalu ketat nih. Nanti yang ibu-ibu biar nak nyem-nyem kelihatan gitu. Nyemnya nanti kelihatan.
Karena ibu kan tak suka sekali. Terus terang ibu nilai kesopanan itu ada. Mungkin kalau ibu punya baju aerobik masih bisa dipakai, tapi jangan yang terbuka. Nggih. Kan ada jenis baju aerobik itu yang tertutup, tetapi memang agak ketat. Cuman yang di Nggih. bawahnya niki jangan sampai. Kalaupun memang ketat, harusnya bajunya agak panjang sedikit. Nggih. Model rok dia kan baju ada kan baju model rok gitu, untuk aerobik. Nggih. Jadi Nggih. jangan sampai nanti ibu menggunakan baju aerobik yang belahan di sini kelihatan Ya. dan di sini kebuka di belakang. Jadi nanti ibu kelihatannya mulusnya kelihatan sekali bu. Nggih. Jadi, Ini kan pun yang Takut sopan, jurinya bingung nanti Bu. Kang Ngurah terutama Bu. jadi kalau bisa ya masih ketutup bu. sudah berusaha pesan waktunya enggak nutut soalnya ini tinggalnya di kampung jauh dari kota. Ya ibu, terima kasih ibu sudah ikut juga lomba niki luar biasa sekali semangatnya. Yang Nggih, apresiasi. terima kasih. Nggih. Silakan Bapak yang waktu kembalikan. Iya. Mungkin bisa dilapisi mungkin dengan, kalau seandainya terbuka dilapisi dengan baju kaos biasa kan tidak masalah ya Pak ya, dari di luarnya dilapisi dengan pakaian baju kaos biasa seperti itu misalkan. Biasanya kalau menutupi yang di bawah nih kan biasanya ada baju yang panjang misalnya. Orang-orang aerobik pasti tahu. Kalau yang di bawah sudah training, Pak. Oh, udah training aman, Bu. Kalau bajunya yang penting jangan terbuka saja, Bu. Baju ketat pun tidak masalah, yang penting tidak terbuka. Nggih. Itu masih Nggih, masih kategori sopan gitu. Nggih, terima Yang kasih. tidak sopan itu adalah baju udah ketat, belahan di sini ketapelnya kelihatan, nah, di sini terbuka, di belakangnya juga ada kan baju aerobik yang cuma tali-tali itu. Bajunya minimalis. Enggak, Pak, saya sudah tua, Pak. Tapi Bu kelihatan muda Bu di sini Bu. Ya. Sudah 3 cucunya, Pak. Ya, waktu dia kembalikan Pak, silakan. Iya, terima kasih Bu Kadek. Baik, untuk peserta yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Izin Pak, ada yang mau bertanya kadang tadi, Oh, tapi suaranya ada. Ada? Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Siapa yang ingin bertanya? Silahkan di-unmute. Oh, Bu Ratna ini ya? Bu Ratna Sudewi ya? Kedengeran nggak? Kedengeran suara saya? Ada yang ingin bertanya? Kedengaran tapi kurang jelas, Bu. Mungkin bisa lewat kolom chat, Ibu. Oh ini. Ini. Kedengeran nggak suara saya? Ya, sudah kedengaran. Oh ya. Izin bertanya. Izin bertanya soal penilaian untuk setiap sesi yang dinilai untuk 5 orang. Nanti apakah nggak mengurangi kesempatan bagi teman-teman lain yang misalkan di satu sesi itu ternyata ada lebih dari 5 orang yang bagus. Itu misalkan. Jadi kalau misalkan di satu sesinya ada 7 atau 6 orang misalkan, sedangkan di sesi lain ada 4 orang, ada nggak kemungkinan penilaian seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bu Ratna terkait pertanyaannya. Kalau kami dari panitia memang biar sama rata, sama rasa. Jadi setiap sesi 5-5, tapi kami coba ingin masukan dari Dewan Juri, mungkin Pak Ngurah Sinar bisa menanggapi. Kami silakan Pak. Jadi ini sistemnya adalah setengah kompetisi kalau di sepak bola. Ada sistem, istilahnya sistem grup ya. Jadi ini tergantung nasib saja sekarang. Sekali lagi tergantung nasib. Kalau memang mudah-mudahan sih merata nih di semua sesi itu merata ada 5-5. Coba kita bandingkan dengan sepak bola. Kadang-kadang kalau sistem setengah kompetisi itu satu grup itu terkuat-kuat semua. Ada yang gininya lemah-lemah semua. Tapi karena itu sudah istilah Balinya sudah doman,
sudah nasib, itu harus dilaksanakan memang. Kita memang nyari yang 5 terbaik di masing-masing sesi, karena itulah istilahnya itu adalah lomba mini, lomba di antara kelompoknya. Jadi kita ambil memang 5 orang saja. Nah, saya serahkan sekarang ke panitia bagaimana sebaiknya. Apakah memang kalau memang ada yang di antara kelompok itu memang ada yang istilahnya gerakannya menonjol di samping yang 5 niki, apakah akan diambil? Yang serahkan lagi ke panitia, tapi secara umum biasanya diambil per sesi. 5-5 per sesi, mengabaikan apakah ada nanti yang lebih baik dari sesi kedua. Di sesi 1 ini sudah kita pilih, kemudian yang mungkin yang ranking 6 ini lebih baik dari yang sesi kedua, tapi kita itu abaikan. Karena ini adalah setengah kompetisi. Ketimbang nanti seperti di awal 100 orang tampil sekalian, istilahnya kita seperti beli kucing dalam karung ya. Makanya ini ada sistem setengah kompetisi namanya. Memakai nomor urut. Ini ke aja Pak. Baik, terima kasih Pak Ngurah. Untuk kami dari panitia, kami tetap per sesi itu 5, yang terbaik di setiap sesi tersebut. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Ngurah juga, itulah namanya takdir, karena ketakutan kami kalau kami perbolehkan lebih dari 5, nanti di sesi pertama ternyata ke-25-nya bagus, sampai jam berapa kita akan mengadakan lomba gitu kan ya. Pasti kan Pak Ibu semua pasti merasa kan saya sudah bagus padahal gitu. Nah, nanti dalam satu sesi itu 25 nanti yang bagus lagi nanti berkali-kali dan akan kewalahan. Jadi tetap 5 terbaik di setiap sesi. Apakah bisa diterima Bu Ratna? Izin Pak Ngurah, Pak Widya. Inggih, siap Bu. Silakan Ibu. Kita sebagai panitia harus tegas. Pokoknya di masing-masing sesi kita sudah ambil 5. Tidak ada perubahan apa-apa lagi. Baik dia mau bagus ke ininya, nanti di sesi kedua jelek semua ya. Itu risiko namanya ya. Ini lomba mini, kita harus tegas bahwa di masing-masing sesi kita ambil 5. Itu tidak ada lagi perubahan sistem. Oke, biar kami juga nanti di penjurian tidak ribet nanti jadinya. Oke. Ya, itu aja Inggih. Pak Mandi. Inggih, siap Ibu. Sudah ditegaskan kembali oleh Ibu Juliawati selaku juri, tetap seperti semula, di setiap sesi ada 5, sehingga di final akan ada 20 orang yang akan dipilih 10 peserta terbaik atau 10 pemenang. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada? Baik, apabila sudah tidak ada, kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ngurah Sinar, Ibu Juliawati selaku Dewan Juri, kemudian para peserta, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu tanggal 1 Juni di Aula Masaba Widadharma Yasandana Punya di Banyuning, Buleleng, Bali. Selamat berlomba. Nanti kita tunggu video dari Pak Ngurah Sinar terkait yel-yel. Masih ada waktu sehari untuk dipelajari. Baik, kami tutup dan akhiri technical meeting ini dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan live dari Zoom meeting. Izin live.